Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang diprediksi berhasil mengalahkan Saint Kitts dan Nevis dengan skor telak 4-0 pada ajang FIFA Series 2026. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Wow, 4-0. Kemenangan telat kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana timnas Indonesia bukan cuma sekedar menang, tapi benar-benar mendominasi Saint Kitts and Nevis di setiap lini permainan. Kita akan lihat taktik di balik setiap golnya. Yuk, kita mulai. Betul banget. Ini bukan kemenangan biasa loh. Dalam laga FIFA Series 2026 ini, tim Garuda itu nunjukin kelasnya dengan hasil yang sangat-sangat meyakinkan, yang sukses bikin seluruh stadion gegap gempita. Dari menit pertama aja, begitu peluit ditiup, strateginya udah kebaca banget. Pressing tinggi tanpa ampun. Indonesia sama sekali nggak ngasih lawan waktu buat napas, apalagi buat bangun serangan. Kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Sementara Garuda neken terus-terusan, Saint Kitts and Nevis kayak cuma bisa pasrah bertahan dan nunggu, sama sekali nggak bisa keluar dari tekanan. Dan tekanan gila-gilaan tadi itu, ya jelas ada hasilnya. Dominasi di babak pertama langsung kelihatan di papan skor. Yuk kita lihat gimana gol-golnya bisa terjadi. Oke. Gol pertama nih, ini contoh textbook gimana cara memanfaatkan sisi sayap. Coba deh bayangin, pemain sayap kita itu pinter banget narik bek lawan, bikin celah, terus ngirim umpan silang mendatar yang langsung membelah pertahanan. Ini bukan umpan biasa, ini umpan yang udah diukur dengan matang. Dan pecah, tepat di menit ke-12. Momen krusial yang langsung mengubah atmosfer pertandingan. 1-0 buat Indonesia. Gol cepat kayak gini tuh, wah langsung ngebakar semangat tim. Kalian bisa lihat sendiri kan, energinya jadi berlipat ganda, dan tekanan ke pertahanan lawan jadi makin menjadi-jadi. Tapi apa Indonesia puas dengan satu gol? Tentu aja enggak. Mereka terus ngegas, dan gol kedua datang dari situasi bola mati. Nah, yang menarik banget dari gol kedua ini adalah gimana tim nunjukin kecerdasan taktisnya. Umpannya akurat banget dari sepak pojok, dan coba tebak siapa yang nyambut? Justru pemain pertahanan kita. Sundulan tajamnya itu jadi bukti betapa berbahayanya Indonesia, bahkan dalam situasi bola mati. Skor pun berubah tepat sebelum menit ke-30. 2-0. Nah, dengan keunggulan ini, Indonesia bisa tutup babak pertama dengan, ya bisa dibilang sangat nyaman. Kendali permainan ada di tangan kita sepenuhnya. Jadi kalau kita rangkum babak pertama ya, dominan banget. 2 gol dari 2 cara yang beda. Satu dari permainan terbuka, satu dari bola mati. Ini nunjukin serangan kita itu variatif dan efektif banget. Oke, masuk babak kedua. Pertanyaannya, apa Indonesia bakal main aman dan ngendorin serangan? Sama sekali nggak. Justru mereka makin ganas buat nambah pundi-pundi gol. Gak ada istilah puas diri. Begitu babak kedua mulai, intensitasnya malah naik. Serangan datang dari kanan, kiri, tengah, bener-bener bikin lini belakang Saint Kitts and Nevis kocar-kacir dan gak punya waktu buat napas. Dan akhirnya, gol ketiga datang di menit ke-60. Gol ini sih keren banget nunjukin kerja sama tim yang solid. Kombinasi umpan-umpan pendek yang rapi di depan kotak penalti, tik-tak, pertahanan lawan dibongkar, dan diakhiri dengan sebuah tendangan terarah. Indah. 3-0. Nah, di momen ini udah deh, pertandingan bisa dibilang selesai. Udah bukan lagi soal siapa yang menang, tapi menang dengan skor berapa. Tapi pestanya belum selesai. Di menit ke-82, saat Saint Kitts dan Nevis coba-coba nyerang, malah ninggalin lubang gede di belakang. Dan apa yang terjadi? Indonesia langsung menghukumnya dengan sebuah serangan balik kilat yang mematikan. Nah, ini dia esensi golnya. Tenang banget di depan gawang. 1-1 lawan 1 sama kiper, nggak ada panik sama sekali. Bola tinggal ditaruh aja dengan dingin di pojok gawang. Malam yang sempurna buat Garuda kan? Oke, kita udah lihat jalannya pertandingan, gol demi gol. Sekarang kita bahas sesuatu yang lebih besar. Apa sih arti kemenangan ini sebenarnya? Karena ini lebih dari sekedar skor akhir. 4-0. Angka ini udah lebih dari cukup buat ngejelasin segalanya. Ini bukan cuma skor. Ini adalah sebuah pernyataan dominasi, efektivitas, dan kekuatan dari tim Garuda. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Kemenangan ini bukan cuma soal gengsi atau 3 poin. Ini adalah tiket kita ke babak semifinal FIFA Series 2026. Penting banget. Jadi, apa sih rahasianya? Ya, semua yang ada di sini. Serangannya efektif, jelas. 4 gol dari skema beda-beda. Pertahanan solid, gawang kita bersih, nggak kebobolan.
Dan semua itu bisa terjadi karena ada disiplin, kerja sama tim, dan semangat juang yang luar biasa. Komplit. Kemenangan ini jelas bikin kita semua bangga kan? Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Kalau ini baru permulaan, kira-kira sejauh apa potensi tim ini yang sebenarnya? Sebuah pemikiran yang pastinya bikin kita makin gak sabar nungguin pertandingan berikutnya.